Ini bukanlah salju yang sedang turun, tapi tahukah Anda, ini adalah isi kapuk randu yang berterbangan tertiup angin di Pati, Jawa Tengah. Terletak di pesisir utara Jawa, Pati memiliki banyak cerita, salah satunya sebagai penghasil kapuk randu. Karaban sering dijuluki sebagai desa kapuk, berada di selatan kota Pati atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota. Karaban yang dikelilingi hamparan tanaman padi ini, hampir 70% masyarakatnya ditopang dari kapuk. Menariknya, di desa yang dijuluki desa kapuk ini justru jarang ditemukan pohon randu kapuk atau dalam bahasa Latin disebut Ceiba petandra. Suparman Sucong, 50 tahun, salah satu pekerja kapuk, sudah menggeluti usaha kerajinan kapuk sejak tahun 90-an. Meneruskan usaha orang tuanya yang kini memiliki 20 pekerja. Ini sudah Jemur ini, Jemur. Tapi masih ada bijinya. Nanti setelah diproses, digiling, nanti bijinya kan lepas, tinggal bahan yang supernya gitu. Siap ekspor atau lokalan sini. Jadi sebelum digiling, dijemur dulu selama 2 jam. Langkah ini dilakukan untuk menyortir kapuk dengan kualitas paling bagus hingga kualitas sedang. Untuk yang kualitas bagus nantinya akan diekspor ke Bangladesh dan India. Sedangkan sisanya nanti digunakan untuk bahan baku kasur, bantal, dan guling. Ya, ini baik kena kapuk dan keringat ini. Ini di Desa Karaban sebagai salah satu tempat penghasil kasur terbesar di Indonesia. Ini adalah salah satu proses penjemuran kapuk, betul ya Pak ya? Ya. Jadi ini sebelum digiling dijemur selama 2 jam. 2 jam. Di Desa Karaban ada sekitar 20 orang yang memiliki mesin penyortiran kapuk, di mana masing-masing pabrik memiliki 20 hingga 30 karyawan. Penggunaan mesin penggilingan meningkatkan hasil produksi kapuk untuk memenuhi permintaan pasar. Ini masih bahan baku setelah penjemuran terus digiling. Masuknya sini grade. Ini yang untuk yang ekspor. Ya. Ekspor kemana aja nih Pak? Ya, Bangladesh, India, Eropa. Wah, ini hasil dari Desa Karaban Pati ini sampai ekspor ya Pak? Ya. Ya, ini luar biasa. Ini seperti di salju tapi ini ada yang masuk ke mulut. Jika dulunya penyortiran buah kapuk randu dilakukan secara manual dan hanya mampu menghasilkan 2 kuintal sehari, kini dengan mesin rata-rata Suparman berhasil memproduksi kapuk 1 hingga 3 ton sehari. Ya, awalnya dari gelondong, dikupas. Setelah dikupas diambil atinya, terus dijemur, dilepas bijinya. Jadi grade A itu siap buat isi kasur kayak gini. Ini diekspor kemana saja nih Pak? Ya, Bangladesh, India. Selain bergerak di bidang penyortiran dan tahap pengupasan kapuk randu, puluhan warga juga menggeluti usaha produksi bantal, kasur, dan guling secara rumahan. Saiban, 62 tahun, salah satu pengrajin kasur, menuturkan sudah sejak tahun 80-an bergelut dengan kapuk. Dulunya Saiban menjual kapuk hasil produksi keluar Pati dengan menggunakan sepeda. Seiring waktu, banyak pesanan dari luar Pulau Jawa hingga di Kalimantan dan Sumatera. Dalam 1 bulan, Saiban mampu mengirim hingga 2 truk. Nggih peningkatan, ana mboten peningkatan niku nggih mboten jalan kantos niki nggih dikit-dikit kan enten peningkatane. Dengan adanya kasus spring bed, spon itu Belum. itu sempat ngalami itu nggak Pak? Saingan nggak Pak dengan spring Ya. bed, spon itu Pak? Nggih saingan saat niki. Saingan zaman dulu nggih ndak ada sepribet nggih ngeten. Untuk membuat kasur empuk ini ada berbagai macam tahapan. Dimulai dari proses memisahkan buah randu dan kapuk, kemudian penjemuran agar mengembang dan dilanjutkan untuk memisahkan kapuk dengan biji dengan cara penggilingan. Berikutnya dilanjutkan dengan mengisi dan menjahit, yaitu memasukkan kapuk ke sarung kasur atau bantal guling yang dilakukan secara manual. Ya, ini mau dikirim ke Kalimantan yang ini Pak ya? Kalimantan Iya. semua ini. Ini ngangkatnya gimana Pak? Nah, Langsung. dah. Enteng. Gini? Ya. Ya, ini bantal hasil dari Desa Karaban ya Pak ya? Ya. Ini mau dikirim ke Kalimantan. Ya. Iya. Warga Kalimantan, kalau kalian tidur, gunakan bantal ini. Oke. Ke sana Pak ya? Beberapa ada yang bekerja secara borongan, namun ada juga yang harian. Salah satunya Siti yang sudah 25 tahun mengisi kapuk ke sarung kasur. Dalam 1 hari, rata-rata Siti mampu mendapatkan upah 100.000 hingga 150.000 rupiah. 15 tahun.
Gimana Bu, suka dukanya kerja di sini Bu? Yo, seneng. Senengnya gimana Bu? Seneng ngono kerjaan tok duwe wong ora dadi siji Pak kerjaku iki. Oh gitu. Bisa membantu ekonomi keluarga ya Bu ya? Nggih, Pak. Rata-rata dalam 1 minggu dapat berapa Bu? 1 hari nugo Pak. 1 hari nggih? Dapat 9 atau 10 10 biji. 10 biji. Iya. 1 bijinya berapa Ibu? 12.000 iki. Berarti 12.000 dikalikan 10. Iya. Berarti berapa nih Bu dapatnya Bu? Wah. Kok ora iso hitung-hitung 120 Pak. Dapat 120.000. Ya lumayan Pak. Bisa bantu suami. Dalam sehari rata-rata dapat berapa Ibu? 8, 9. Harapannya gimana Bu nih pada usaha kapuk di sini? Ya supaya lancar Pak. Kini peran pemerintah dinantikan untuk ikut memberdayakan perajin kapuk. Tidak adanya koperasi membuat hasil kerajinan kasur kapuk bersaing secara tidak sehat. Para perajin kasur rela banting harga agar kasurnya cepat laku. Selain itu tidak sedikit pula banyak yang tertipu karena pembeli luar daerah banyak yang mengutang. Sampai saat ini memang belum terlihat lah peran dari dinas-dinas terkait. Dan dulu memang saya pernah mengikuti undangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada saat itu saya sudah sampaikan bahwa untuk kapuk di Desa Karaban itu tolonglah difasilitasi, termasuk untuk ekspor dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa dipertemukan langsung dengan buyernya, tidak melalui broker-broker. Ya supaya pemerintah lah mengekspor atau gimana biar kapuk itu bisa berjalan seperti tadinya lancar gitu, nggak seperti ini kan kasihan sama petaninya itu kalau harga terlalu merosot kapuk gitu. Akhirnya, di tengah realita pasang surut usaha kasur kapuk, masih banyak masyarakat yang menyukai kasur kapuk karena jika kempes bisa kembali mengembang jika dijemur. Selain itu, kasur kapuk juga tidak panas saat cuaca panas dan tidak dingin meskipun cuaca hujan. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.